Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak kepada fasal yang membahas tentang seputar al-imarah bi awqat, mengisi waktu dengan berbagai macam aktivitas yang bernilai taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang saja, harta yang paling mulia, yang paling berharga yang saat ini Allah berikan kepada kita adalah waktu. Kalau jam kita bisa beli, tapi kalau waktu, kalau dalam bahasa Jawanya jatah umur, nggak bisa kita beli. Setiap hari bukan bertambah tapi berkurang. Kesempatan untuk memperbaiki dosa bukan semakin luas tapi semakin sedikit. Kesempatan untuk memperbaiki ibadah bukan semakin jembar tapi semakin sempit. Maka daripada itu, sudahlah. Kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu kapan, di mana, saat kayak apa harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena memang kita adalah inna lillah, kita miliknya siapa? Allah. Kita miliknya Allah. Wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah layak kita kembali. Yang sehat bisa mati, yang sakit juga belum tentu segera mati, yang muda bisa mati, yang tua kadang nambah umur dan sebagainya. Yang perlu kita sadari bahwa kita ini menjadi aksaru ummatillah abdillahi umrah. Paling pendeknya umur adalah kita, umat Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan baina sittin wa sab'in. Kita ini umur di antara 60 sampai 70. Kalau orang dulu, mereka bisa 1000 tahun, bisa lebih. Di antara mereka, kalau punya tetangganya punya anak umur 200 tahun meninggal, maka tetangganya akan mengatakan, kasihan ya, anak kamu masih kecil udah meninggal. Padahal berapa? 200 tahun. Itu zaman dulu. Dalam hadis disebutkan khamsumi ahsanah, 500 tahun mereka gunakan ibadah tok kepada Allah, nggak ada selainnya. Jadi kalau bicara umur panjang, mereka yang panjang, kita ini sedikit. Dan lebih-lebih yang namanya mati, kadang pakai asbab, kadang tidak. Memang secara kebanyakan, maaf, yang namanya mati itu pakai sebab sakit, itu paling banyak. Tapi juga layak, bahkan di tengah olahraganya dia meninggal banyak. Kita punya tetangga itu main bulu tangkis, ya, dia loncat dalam keadaan punya nyawa. Jatuh dari loncatan, ini sudah nggak ada nyawanya. Perhatikan ini, bukan orang tua, masih muda, dan seterusnya. Kalau kita bicara kayak gini, ya Allah, yang jelas
Kalau jam kita bisa beli, tapi kalau umur kita nggak bisa beli. Oleh karenanya, jangan sampai lewat umur kita yang pendek ini. Anak copot aja ya. Jangan sampai lewat umur kita ini, apakah dari siang atau malam, kecuali di situ ada tugas-tugas daripada ibadah. Buat tugas, buat satu aktivitas yang rutin dari al-khair, kebaikan, sehingga apa? Tastaghrib, akan tenggelam di umur kamu untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Ketika umur itu kamu lalui dengan penuh kebaikan, maka tadhar barakatul awqat, akan nampak berkahnya umur kamu. Jadi punya aktivitas atur, sehingga ketika nampak berkah umur kamu, wa tahsul faidatul umur, kamu mendapatkan untungnya umur. Dan tanpa terasa kamu adalah orang yang banyak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya segala sesuatu itu diatur. Kapan kamu makan dan minum, kapan kamu berangkat bekerja, kapan kamu harus kumpul dengan keluarga untuk nyantai sejenak, ta'annus. Apa ini? Al-inas, merefresh diri, kumpul dengan mereka, melakukan hal-hal yang sifatnya mubah, tidak haram, makan bareng, bercanda. Yang kadang-kadang perkara mubah itu al-inas, refresh dengan keluarga itu kita niatkan untuk semakin semangat lagi di saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas atur. Makanya dikatakan la yastagimu ma'al ihmal hal. Perhatikan, tidak akan pernah menjadi berhasil kalau orang itu tidak bisa mengatur umurnya. Nggak ada. Siapa? Kalau dia hidupnya cuma ngikutin selera, saat itu seleranya jalan-jalan, saat itu seleranya berhenti-berhenti, saat itu seleranya keluar rumah, keluar, kalau saat itu seleranya di rumah, di rumah. Orang kayak gini, la yastagim, tidak akan berhasil dia. Pasti hancur sudah. Tapi bagaimana mereka yang mengatur semuanya? Wala yaslah mal ighfal bal. Kemudian hati kamu kalau banyak dibuat lalai kepada Allah, tidak akan semakin baik, akan semakin hancur sudah. Maka daripada itu Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam nafallah bih, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan beliau. Apa kata beliau? Hendaknya waktu itu dibagi, diatur. Ya, kamu urutkan, kamu punya aktivitas apa? Wirid-wirid. Sehingga ketika sudah kamu masuk kepada aktivitas ibadah itu, wirid atau kebiasaan itu, tidak boleh aktivitas yang lain yang berbenturan. Kalau seandainya berbenturan, utamakan itu aktivitas ibadah tadi. Kalau seandainya tidak bisa kita utamakan, maka mungkin sejenak kita tinggal, tapi diqadha, supaya nafsu tidak terbiasa meninggalkan. Coba Anda perhatikan, kita kadang-kadang yang namanya salat duha, kadang istiqomah, kadang enggak. Kalau istiqomah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Sekali ninggalkan 5 tahun enggak duhanan, kadung, menisan ya. Kenapa? Karena ketika meninggalkan 1 kali, 2 kali tidak diqadha. Lihat mereka para ulama kita. Kita tahu salat malam tahajud itu hukumnya sunnah. Wajib hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka membuat satu aktivitas supaya kita bisa istiqomah. Maka perkara yang mengantarkan kepada istiqomah itu baik. Mereka kasih contoh kepada kita. Kalau seandainya semalam dia nggak tahajud, maka baginya dihukum, menghukum diri sendiri. Diajak sholat 100 rakaat, 150 rakaat. Kira-kira nanti malam tahajud nggak kira-kira?
Waduh, ngopi gak tahudan sesuk 150 rakaat. Iya, sesuk kamu harus salat 150 rakaat kamu. Pastinya mikir. Kata mereka. Orang berhasil itu bukan karena terjadi karena sendiri tanpa upaya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagaimana berupaya untuk supaya lisan tidak asal ngomong, supaya kalau ngomong itu ada nilai zikir, ada nilai Al-Quran, ada nilai daripada nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana? Selalu beliau bawa batu, ngemut batu. Ya, biar kalau ngomong ngawut tertelan itu batu. Nah, kalau kita lisan kasih permen sama rokok ya lunyu nanti akhirnya ya. Ini beliau strateginya sampai seperti itu. Hakada sampai ada orang di zaman bawah beliau tabi'in apa tabi'in di antara mereka apa? Supaya tidak ada ngomongan yang setiap omongan itu dicatat oleh Allah, kalau baik ada manfaat, kalau buruk sebaliknya. Wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlontar dari ucapan kamu kecuali ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mereka enggak ngomong kecuali pakai bahasa Al-Qur'an. Ya, Bu, mau kemana kamu? Subhanalladzi asra bi'amdihi. Menjawabnya apa? Tentang Isra Mi'raj, perjalanan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Oh, maksudnya mau ke masjid. Ya, Bu, anaknya kamu berapa? Dijawab pakai ayat semuanya. Subhanallah. Berarti yang jelas nggak bisa, Pak. Anda ini asal apa? Ngikutin selera aktivitas Anda. Kalau selera berangkat, kalau enggak bisa. Tapi yang namanya sudah aktivitas, yang namanya sudah rutin, kita harus komitmen berusaha kita kerjakan. Maaf tahadus bin nikmah. Kami memang sejak dulu di dalam berdakwah ini, sebelum kami bernikah, kalau kamu udah punya aktivitas ngaji dimanapun berada, kami akan pulang. Beberapa tahun yang lalu kami punya aktivitas kajian ada di rumah. Satu kami ada di Jawa Tengah, di rumah mertua. Kita nggak ada mobil. Waktu itu hujan lebat. Ya kita berangkat pakai sepeda motor, mantol. Tahu nyampe rumah Jedindil, Jawa Tengah sampai Kediri. Jedindil dan sebagainya, saya punya teman datang langsung saya buatkan teh. Karena jedid dan sebagainya, kita buat teh keliru, gula kita kasih garam. Hanya untuk kerja ngaji. Walaupun yang ngaji orang berapa? Gak banyak. Tapi kita berusaha, yang namanya sudah satu aktivitas dimanapun berada kita harus bisa istiqomah. Jadi oleh karenanya harus, kalau sudah seandainya waktu itu adalah kita waktu kajian, waktu itu adalah waktu kita baca Quran, waktu itu Anda adalah membaca istighfar, waktu itu Anda bertafakkur dan sebagainya, maka harus berangkat bismillah. Ya. Berarti dari sini jelas waktu kamu adalah umur kamu. Umur kamu adalah harta yang paling mahal yang kamu miliki. Dan umur kamu itulah adalah modal utama daripada dagangan kamu. Dan dengan umur itulah kamu akan disampaikan kepada satu nikmat yang abadi dalam derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan di surga ternyata masih ada penyesalan. Udah masuk surga kok masih nyesel? Apa yang disesali? Dia menyesali dulu sewaktu hidup di dunia ada beberapa waktu 1 jam 2 jam yang terlewatkan tanpa ada nilai zikir kepada Allah, tanpa ada nilai baca Quran, tanpa ada nilai taat kepada Allah, tanpa ada nilai mungkin kita thalabul halal, mencari halal karena itu adalah sabilillah, tanpa ada nilai suatu yang ada manfaat kepada kita. Apakah ukhrawi akhirat, apakah dunia yang membantu kepada akhirat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan setiap nafas daripada nafas kamu adalah marmata yang tidak ada nilainya. Gak bisa diganti. Ada seorang waktunya habis untuk bekerja. Dia kumpulkan. Hingga saatnya terkumpul banyak, datanglah malaikat maut datang kepadanya. Ya. La yastakhir sa'ah wala yastaqdimun. Yang namanya maut kalau udah datang nggak bisa dimajukan 1 jam atau diundur juga 1 jam, nggak bisa. Maka apa dikatakan? Ya malakal maut, saya kasih hasil kerja saya semuanya sama kamu. Saya minta waktu 1 hari 2 hari saya tobat kepada Allah. Nggak bisa. Ya Allah. Oleh karenanya ambil wirid. Apa itu wirid? Aktivitas yang mungkin walaupun secara hukum asli adalah anjuran bukan wajib, tapi kita mewajibkan pada diri kita sendiri. Ambil wirid, baca tahlil la ilaha illallah, baca istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini perbanyak baca istighfar. Kenapa? Yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan tolong kepada kamu banyak harta. Allah tolong kepada kamu banyak rezeki. Ada seorang datang kepada khairut tabi'in, Al-Imam Hasan Basri. Dia mengatakan, "Ya Imam, saya sudah berumah tangga, tapi saya nggak punya anak. Sudah bertahun-tahun, doakan saya punya anak." Maka perbanyak istighfar. Ada datang lagi orang, "Ya Imam, saya ini sudah melarat istiqomah sejak kecil melarat saya. Pengen saya berubah nasib." Banyak baca istighfar. "Ya Imam, saya ini petani, punya ladang luas, tanamannya tinggal sedikit kami panen, tapi nggak ada air." Banyak istighfar. Muridnya yang dengar, "Imam, 3 orang datang dengan masalah yang beda, jawabannya kalau cuma 1. Memang nggak ada ilmu selain istighfar?" Apa kata beliau? "Tahukah kamu, ini saya ambil daripada ayat Allah. Ya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Setelah kamu berbanyak istighfar, Allah akan tolong kepada kamu bi amwal dengan banyak harta, wa banin dengan banyak anak, waj'al lakum jannat, Allah akan berikan kepada kamu jannat, surga. Para ahli tafsir dimaksud apa? Kebun-kebun. Waj'al lakum jannat, waj'al lakum anhara, kebun yang ada sungainya, kebun yang subur, tanah yang produktif dan seterusnya. Karena istighfar. Makanya Nabi mengatakan, "Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraj, wa min kulli dhikin makhraj, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang memperbanyak istighfar, yang melazimi istighfar, Allah akan jadikan seluruh masalahnya solusi. Ketika terhampit masalah, dia punya jalan keluar, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Buat wirid. Para sahabat pernah menyaksikan berapa Nabi baca istighfar. Ada yang meriwayatkan 1 hari Nabi bisa sampai 70, bisa sampai 100. Itu Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar ghufira ma taqaddam min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lewat dan akan datang akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih baca istighfar sebanyak itu. Oke, bagaimana kalau kita? Jadi atur kapan kita baca istighfar? Kapan kita baca la ilaha illallah? Ya, afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min ba'di la ilaha illallah. Paling utama yang aku baca kata Nabi ataupun para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Iya. Baca itu kalimat-kalimat yang mulia itu. Baca salawat, baca tasbih, baca ini. Subhanallah. Allah itu tahu, Pak, kula jenengan punya karakter bosen. Masih sate lek bedino bosen, ya enggak? Masih enak lek bedino bosen. Punya karakter bosen. Sehingga apa? Wirid ini sama Allah ya talawan, dibuat bermacam-macam. Bahkan disebutkan mungkin wirid ini seperti makanan. Yang di sini punya manfaat tidak ada di yang lain. Yang lain ada manfaat tidak ada yang di lainnya lagi. Seperti mungkin daging ada manfaat tidak ada yang dalam bayamnya, dalam sayurnya.
Mungkin yang buahnya tidak ada pada daging atau sayurnya. Subhanallah. Kita makan daging, kita makan sayur, kita makan buah-buahan. Ya benar? Daging terus, bisa enggak? Ya, mencret. Sayur terus, kambing nanti ya. Hah? Subhanallah ya talawan. Hakada wirid ini. Ada istighfar, ada baca tasbih, ada tahawul, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya punya anak lelaki ditangkap sama orang kafir. Gimana solusinya? Mau nebus, nggak ada uang. Mau nebus nggak ada uang. Kata Nabi, suruh perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Pulang ke rumah, istrinya langsung menghadang suamiku. Apa yang diperintahkan sama Nabi? Nabi memerintahkan baca la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, sebaik-baiknya perintah. Kenapa? Kalau berbicara tentang uang kita gak ada uang. Perbanyak kalimat itu. Subhanallah, orang kafir yang nangkep dibuat lalai. Anaknya bisa kabur, bahkan bawa kambingnya orang kafir, ribuan kambing. Masya Allah. Solusi dan rezeki. La haula wala quwata illa billah. Memang kita tidak ada apa? Kekuatan kecuali dari siapa? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Ini subhanallah, baca kayak gini. Ya. Supaya iman ini menjadi kenyang. Seperti badan itu kita kasih 4 sehat, 5 sempurna. Ada sayurnya, ada buahnya, ada susunya, ada dagingnya, supaya kebutuhannya cukup. Subhanallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, setiap wirid kebiasaan kamu daripada baca kalimat zikir tadi, itu ada asar, ada bekas yang hebat di hati kamu. Wa nur, ada cahaya kepada hati kamu. Wa madadan, akan menjadi sebab kamu dapat madat, pertolongan daripada Allah. Bagaimana dilihat? Baca la haula wala quwwata illa billah, dapat pertolongan dari Allah. Baca istighfar, rezekinya min haitsu la yahtasib. Baca sholawat, banyak fadilah yang diungkapkan dalam hadis dan ayat. Subhanallah. Jadi kalau kita bisa istiqomah, di hati kamu akan ada asar bekas yang nampak, akan ada nur cahaya, akan ada madat, pertolongan daripada Allah. Wa makanah, kamu akan dikasih posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mereka yang enggak punya aktivitas sama sekali. Jangan kita enggak punya aktivitas. Anda lihat mereka fulan orang-orang yang sukses. Bagaimana mereka melalui daripada harinya? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, satu hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca sallallahu alaihi Muhammad 25.000 kali. Baca ya Allah ala niyatin nida, memanggil wa doa dan doa kepada Allah 25.000 kali. Belum salat duhanya 10 juz atau sekian juz. Belum salat tahajudnya. Itu beliau. Aktivitasnya seperti itu. Al-Imam Syafi'i kalau udah Ramadan malam khatam, siang khatam. Al-Imam Abu Hanifah kalau udah Ramadan malam khatam 2 kali, siang khatam 2 kali. Mereka seperti itu. Punya membagi Al-Quran ajza. Al-Quran dibagi. Iya, satu hari mungkin 10 juz, berarti 3 hari sekali khatam. Ada di antara mereka 1 minggu khatam, ada di antara 1 bulan khatam. Mereka membagi. Bukan kalau lagi mood dipegang, kalau enggak mood, banyak moodnya apa banyak enggak moodnya kira-kira? Halo? Banyak enggak moodnya nanti? Masya Allah. Taib. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah, seorang ulama, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saqaf, salah satu habaib yang pertama kali mendapatkan marga As-Sagaf.
Belum mengatakan man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang itu kalau nggak punya aktivitas ibadah atau wirid, maka fahuwa kirdun, kera. Sama-sama makannya pakai tangan kemudian ke mulut. Ya, cuman bedanya kalau kamu nggak ada bulu, kalau dia ada bulu. Kenapa? Sama-sama nggak punya wiridnya. Harus punya wirid manusia itu. Harus punya aktivitas yang dia batasi. Bahkan sampai di antara mereka yang sudah mempraktekkan hal itu, mereka merasakan fadilah keutamaan. Yang fadilah keutamaan sudah dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap daripada wirid, mungkin istighfarnya, mungkin tasbihnya, mungkin salawatnya, mungkin tahlilnya. Semuanya memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan mereka mengatakan apa? Al-waridat min haisul aurat. Pertolongan Allah kepada kita sesuai kadar wirid yang kamu baca. Kalau kamu punya aktivitas yang baik, yang banyak, maka pertolongan juga banyak dan baik. Tapi kalau enggak atau sedikit, ya sudah. Kita hidup di dunia banyak masalah dan seterusnya. Akan tapi maaf, jangan kita ini tertipu daripada setan. Setan itu kalau mau nipu kita, pas semangat disuruh get. Pas lagi mood ya. Pas lagi mood, lagi semangat, Quran. Satu hari dapat 15 juz. Lagi mood, 2 hari khatam. Kemudian besok get lagi. Itu strategi setan. Marengno kapok. Ini gara-gara 2 hari sekali khatam, saya radang tenggorokan ini. Ya, wis. Strategi setan. Jadi kalau semangat disuruh diperbanyak. Malam kalau udah lagi semangat, kapan semangat dia banyak masalah. Biasa akhir bulan banyak tanggungan. Pada isya get. Istirahat, bangun, tangin lagi. Strategi setan. Makanya dikatakan dalam satu hadis, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amal yang paling Allah sukai itu adalah amal yang bisa paling langgeng, bisa paling istiqomah, continue, wa in qal, walaupun sedikit. Sampai Al-Imam Ghazali kasih contoh gini. Hati kita ini keras. Hati apa kita ini apa? Keras. Butuh tetesan. Dosa itu membentuk satu bintik. Kemudian ibadah itu menghapus daripada itu dosa. Kata beliau, supaya ibadah kamu mungkin gak banyak tapi istiqomah, itu benar-benar bisa ngefek ke hati kamu. Belum mengumpamakan gini. Seandainya saya punya air 1 bak besar. Di bawah ini ada batu. Saya gujukan 1 gujukan. Dus. Mungkin batu gak akan ada efek. Tapi bagaimana bak besar ini saya lubangi sedikit, yang dia cuma jatuhnya 1 tetes. Tes sampai habis. Ada bekasnya nggak kira-kira? Ada bekasnya nggak kira-kira? Bisa lobang ini nanti. Demikian wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu banyak. Banyak kalau musiman, kalau lagi mood banyak. Kalau enggak berhenti total. Jangan. Itu setan itu. Nabi udah jelaskan kok sama kita. Yang paling Allah sukai apa? Adwam, paling Anda bisa continue, wa in qal. Makanya kita mulai sholat duha mungkin dari 2 rakaat. Paling sedikit. Kalau Anda sudah mulai semangat, tambah lagi. Ya, sesuai riwayat yang paling banyak adalah 8. Ada yang mengatakan 12. Jangan langsung ambil yang 12, ambil yang 8. Tapi setelah berjalan 1 bulan, berhenti total. 2, continue dulu. Anda sudah mulai lezat ibadah, ditambah lagi 2 lagi. Subhanallah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudhu minal a'mal, kata Nabi. Ma tutikun fa inallah la yamallu hatta tamallu. Nabi mengatakan khudhu minal a'mal ma tutikun. Ambil ya kamu daripada amal yang sekira kamu kuat.
Sekira kamu kuat berapa? Ambil, jangan dipaksa dulu. Kenapa? Fa innallaha la tamallu, Allah la yamallu, Allah enggak pernah bosan. Hatta tamalu, sampai kamu sendiri yang mudah bosanan. Ya Allah. Dah yang jelas, ya. Jangan kita tinggalkan wirid ini. Wirid ini banyak, bisa kita baca Quran, khatam dalam sekian harinya. Ya, kemudian baca ini kita targetkan, baca ilmu, baca hadis. Kemudian mungkin tafakur betul-betul masuk wirid. Anda setiap saatnya tafakur, ya Allah, saya sudah sekian, amaliyah saya bagaimana? Ya Allah, dosa saya, ya Allah, ya Allah. Toko itu kalau cuman kolak jual tanpa ada dicek. Tahu dicek ya? Dicek mana hasilnya berapa, ternyata berkembang apa enggak, terus kemudian modalnya gimana, ada sisa berapa. Kalau nggak ada hisab seperti itu, nggak bisa berkembang ini toko. Nah, itu adalah tafakur kalau dalam bahasa ibadah. Harus ada tafakur. Selama ini aktivitas saya bagaimana? Saya sudah nyampe apa? Apa perbedaan saya dengan yang kemarin? Karena seorang hamba itu kalau sama atau bahkan lebih buruk daripada sebelumnya, itu hamba yang merugi. Harusnya naik. Ya, harusnya naik. Makanya Pak, ada tafakur. Sehingga bagaimana disebutkan tafakur sa'akhir min ibadati sanah. Tafakur sejenak lebih baik ibadah satu tahun. Kenapa? Dari tafakur ini kamu akan tahu dan kamu akan sadar, wow, selama ini saya banyak kurang, harus saya benahi, mulai daripada yang wajib dulu, jangan melangkah yang sunnah. Kerjakan yang inti dulu, yang wajib aja belum tuntas kok melangkah kepada sunnah. Yang tugas, misal maaf, kadang-kadang orang ini mau tobat nggak ngerti caranya, padahal waktu dia masih mengerjakan dosa, banyak puasa yang ditinggalkan, banyak sholat yang ditinggalkan. Harusnya dia tobat, tidak memperbanyak sholat tahajud. Apa langkah pertama yang kemarin ditinggalkan diqadha? Paham di sini? Harusnya tidak memperbanyak puasa Senin Kemis. Apa? Ramadan waktu ente masih itu berapa? Itu sekarang diqadha. Oleh karenanya yang wajib dulu. Ada orang datang kepada kita, dia mengatakan, Ustaz, saya itu waktu dulu punya anak hamil, saya nggak puasa. Saya nyusui anak sampai sekian. Terus tapi belum saya qadha. Sekarang anak Anda umur berapa? 15 tahun atau sekarang? Berarti sudah. Padahal kalau melewati Ramadan nggak segera diqadha, nanti ada denda. Terus lah kula sampun poso Senin Kemis. Masya Allah. Harusnya qadha dengan Senin Kemis dulu. Iya, Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jelas, ya, yang jelas kita kerjakan. Mulai sunnah kita ambil, qobliyah ba'diyah. Kita tahu ya, ibadah yang paling utama adalah sholat wajib. Yang paling utama adalah sholat wajib. Namun ketika sholat wajib itu nggak bisa sempurna, ada jawabir, ada penambalnya. Apa itu? Rawatib. Salat qobliyah ba'diyah. Ambil terutama yang muakkad. Apa itu yang muakkad? Ma wadhaban nabi fi safar wal hadar. Muakkad itu sesuatu yang selalu ditetapi oleh Nabi. Nabi nggak pernah meninggalkan. Apakah Nabi dalam keadaan di rumah atau Nabi apa? Di dalam keadaan bepergian. Itu muakkad. Makanya sholat qobliyah yang muakkad, sholat muakkad jangan ditinggalkan. Yang muakkad jangan ditinggalkan. Kemudian melangkah kepada ghairu muakkad. Muakkad itu ada 5 salam atau 10 rakaat. Contoh, ba'diyah maghrib itu muakkad. 1 salam 2 rakaat. Ba'diyah isya itu muakkad. Qobliyah subuh juga muakkad. Kemudian qobliyah sama ba'diyah zuhur itu muakkad. Sunnah muakkad maksud saya. Muakkad itu apa? Yang sangat dikokohkan. Maksudnya Nabi selalu kerjakan, apakah Nabi dalam keadaan safar atau di rumah. Ada ghairu muakkad. Ada 12 atau ada 6 selain daripada itu. Iya, qobliyah dan ba'diyah zuhur selain daripada yang muakkad. Kemudian
qobliyah asar yang ada 4 rakaat atau 2 salam. Kemudian qobliyah maghrib sama qobliyah isya. Ada 6 salam. Itu adalah ghairu muakkad. Berarti sampai disebutkan dalam satu hadis, Nabi mengatakan siapa orangnya yang sholat 4 rakaat sebelum dan setelah duhur, Allah akan haramkan jasadnya kepada neraka. Ini kalau bisa kerjakan. Ya. Kalau nggak bisa ngambil ini, minimal yang muakkadnya. Yang bisa sholat sebelum 4 rakaat dengan 2 salam, sebelum dan setelah zuhur, Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka. Demikian yang sholat 4 rakaat 2 salam sebelum asar, Nabi mengatakan rahimahullah, semoga dia dirahmati oleh Allah. Sehingga para ulama mengatakan kerjakan qobliyah asar 4 rakaat 2 salam supaya kamu masuk kepada doa Nabi rahimahullah, semoga Allah rahmati kepada orang tersebut. Yang mahal supaya kita bisa masuk di doa Nabi Muhammad SAW. Dan yang sebagainya, duha misalkan, witir, tahajud. Nabi mengatakan, ya, fa'utiru ya ahlul Quran. Hendaknya kalian ahlul Quran, jangan sampai enggak sholat witir. Man lam yutir falaysa minna. Yang enggak sholat witir tidak masuk golongan kami. Maka daripada itu witir jangan tinggalkan. Apa itu witir? Sholat yang nilainya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7, 9 hingga 11. Kalau nggak bisa paling sempurna 11, ambil adnal kamal. Paling sedikitnya yang sempurna berapa? Misalkan ambil yang 3. Kalau seandainya 3, baca surat seperti yang dicontohkan sama Nabi. Rakaat pertama pakai sabisma rabbikal a'la. Rakaat kedua pakai qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga pakai al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Dan seterusnya. Kapan itu salat witir? Bisa dikerjakan setelah salat isya. Yang paling afdal nanti sebelum subuh, itu paling afdal. Tapi kalau Anda tahu terhadap karakter diri Anda nggak bisa bangun sebelum subuh, maka kerjakan setelah salat isya. Karena witir tidak harus tidur lebih dahulu, berbeda dengan tahajud. Kalau nggak ada tidur lebih dahulu, mungkin bahasanya qiyamul lail, sholat di malam hari. Tahajud itu lebih istimewa. Kenapa? Nabi membanggakan. Tuh lihat hambaku, di saat dia masih enak tidur sama istrinya, sama keluarganya, dia bangun untuk apa? Menghadap kepadaku. Aku akan banggakan dia. Aku akan sodorkan namanya di hadapan para malaikat dan seterusnya. Alhasil dari sini kerjakan duha dan seterusnya. Disebutkan kita ini dalam badan ini ada 300 sekian ros-rosan persendian seperti jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, dan setiap ros-rosan itu apa? Minta untuk disyukuri. Kalau mensyukurinya berat, padahal kita tahu kita baca ini termasuk syukur, termasuk sedekah, minta disedekahi. Kita sedekah sejumlah daripada itu berat. Maka 2 rakaat yang kamu kerjakan daripada salat duha sama dengan mensedekahi daripada semua tadi. Masya Allah, jangan biarkan semuanya itu. Sehingga itulah yang bisa menambah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dah yang jelas ya, jangan sampai waktu ini keluar berlalu tanpa ada nilai, tanpa ada kita punya tugas-tugas yang kita kita kerjakan dengan istiqomah supaya tanpa terasa ya Allah lewat 1 tahun, misal kita khatam 1 bulan sekali, berarti 1 tahun saya sudah 12 kali. Kalau 1 hari Anda baca istighfar 100 kali, 1 tahun berarti berapa? 1 tahun itu 360 hari ya, tinggal ngalikan sudah. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhasil kerjakan itu semuanya. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk bagaimana kita bisa istiqomah mengerjakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.